Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah dengan NPM 235001023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengenalan tentang pH tanah. Terdapat definisi pH dan skala pH. Lalu pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lalu yang kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Terdapat hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh, lalu dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, dan hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Lalu yang ketiga, unsur hara yang penting bagi tanaman. Terdapat macam-macam unsur hara esensial, fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Lalu yang keempat, metode pengukuran pH tanah. Terdapat penggunaan alat pH meter, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Lalu yang kelima, strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Terdapat penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman dan praktik-praktik konservasi tanah yang dapat memengaruhi pH. Yang pertama, pengenalan tentang pH tanah. Ada definisi pH dan skala pH. pH tanah atau reaksi tanah merupakan indikasi keasaman atau kebasaan tanah dan diukur dalam satuan pH. pH tanah didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14, dengan pH 7 sebagai titik netral. Ketika jumlah ion hidrogen dalam tanah meningkat, pH tanah menurun sehingga menjadi lebih asam. Dari pH 7 sampai 0, tanah semakin asam, dan dari pH 7 sampai 14, tanah semakin basa. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH terhadap kejenuhan basa atau Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat signifikan. pH tanah yang rendah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman. Hal ini dikarenakan bahwa pH tanah yang rendah dapat mengubah kemampuan memanfaatkan ion, dan akar dapat berrasional dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya yang kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Unsur hara yang terkandung dalam tanah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanah, di samping faktor kemampuan tanaman dalam menyerap zat hara dari dalam tanah. Kemampuan tanaman untuk melakukan proses penyerapan unsur hara dipengaruhi oleh faktor utama, yakni tingkat keasaman tanah atau pH. pH merupakan kependekan dari potential of hydrogen, sedangkan pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan dan kadar pH yang berbeda-beda. Lalu ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman. Berikut adalah beberapa contoh dampak perubahan pH terhadap tanaman. Yang pertama, penyerapan unsur hara. pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan oleh tanaman. Kondisi pH yang terlalu asam atau basa dapat menyebabkan unsur hara tersebut tidak tersedia untuk diserap oleh tanaman. Kedua, ketersediaan unsur mikro. pH tanah yang terlalu asam dapat menghambat ketersediaan unsur mikro seperti tembaga, mangan, seng, besi yang diperlukan oleh tanaman. Kondisi pH yang terlalu basa dapat menyebabkan unsur mikro tersebut terikat secara kimiawi dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. pH tanah yang tidak sesuai dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Contohnya, pH tanah yang terlalu asam dapat menyebabkan tanaman mengalami stres dan menghambat pertumbuhan. Sedangkan pH tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan tanaman mengalami defisiensi unsur hara dan menghambat produksi. Keempat, kualitas tanah. pH tanah yang tidak sesuai dapat mengganggu kualitas tanah. Contohnya, pH tanah yang terlalu asam dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit diserang akar. Sedangkan pH tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan tanah menjadi lunak dan sulit untuk disimpan air. Kelima, penggunaan pupuk. pH tanah yang tidak sesuai dapat mengganggu efektivitas penggunaan pupuk. Contohnya, pH tanah yang terlalu asam dapat menyebabkan pupuk tidak dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan pH tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan pupuk tidak dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan pH tanah yang terlalu basah dapat menyebabkan pupuk terikat secara kimiawi dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya, hubungan antara pH dengan kejenuhan basah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan aktivitas mikroba tanah. Kebutuhan nutrisi tanaman juga berpengaruh seiring perubahan pH tanah. Sebagai contoh, beberapa nutrisi seperti fosfor menjadi lebih mudah tersedia pada pH tanah yang sedikit asam. Sebaliknya, pH tanah yang terlalu rendah atau tinggi dapat mengurangi ketersediaan nutrisi. Oleh karena itu, pengaturan pH tanah menjadi penting dalam pertanian untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Dengan mengetahui kadar pH tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Lalu poin yang ketiga, unsur hara yang penting bagi tanaman. Macam-macam unsur hara esensial. Yang pertama, unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, magnesium. Yang kedua, yang tergolong unsur hara mikro antara lain klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Lalu fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro. Yang pertama, nitrogen berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Kedua, fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Lalu ketiga, kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Lalu yang keempat, kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Lalu kelima, magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Lalu yang keenam, sulfur atau belerang, yang berperan dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan dalam tanaman. Lalu unsur hara mikro. Yang pertama ada klor, berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Kedua, besi, berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun. Lalu ketiga, mangan, berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Lalu yang keempat, tembaga, berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun, klorofil, dan pembuatan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Lalu seng, berfungsi dalam mengaktifkan beberapa jenis enzim pada tanaman yang berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Lalu boron berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Lalu molybdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogenasi. Lalu ada penggunaan alat pH meter.
Yang pertama, persiapkan alat, pastikan soil pH meter dalam kondisi baik, kalibrasi alat jika diperlukan. Lalu yang kedua, pilih area pengukuran. Tentukan area tanah yang akan diukur pH-nya, pastikan memilih area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, persiapkan tanah, bersihkan ujung elektroda soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Lalu yang keempat, interpretasi hasil. Sesuaikan hasil dengan kebutuhan penanaman yang akan ditanam. Pertahankan atau sesuaikan pH tanah sesuai rekomendasi. Lalu yang terakhir, baca nilai pH. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil, baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasa. Kedua, letakkan ring sampel di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah, lalu gali tanah pada sekeliling tabung dengan menggunakan sekop. Ketiga, tabung ditekan sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah dengan menggunakan alat pemukul seperti palu atau balok kayu. Lalu keempat, letakkan ring yang lain tepat di atas tabung pertama, kemudian tekan dan ketuk lagi sampai bagian bawah ring yang kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Lalu yang kelima, pisahkan tabung bagian atas dari tabung bagian bawah. Lalu yang keenam, gali ring sampel menggunakan sekop harus lebih dalam dari ujung tabung agar tanah di bawah tabung ikut terangkat. Lalu yang ketujuh, iris kelebihan tanah bagian atas lebih dulu dengan hati-hati agar permukaan tanah dengan permukaan tabung, kemudian tutup tabung. Lalu yang kedelapan, cantumkan label di atas dengan tutup tabung bagian atas. Contoh tanah yang berisi informasi kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan. Lalu pengujian pH tanah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan sampel tanah. Ambil sampel tanah dari beberapa lokasi representatif dengan menggunakan alat pengambil sampel tanah seperti auger atau sekop. Pastikan untuk mengambil sampel dari kedalaman yang sama di setiap lokasi. Lalu yang kedua, persiapan sampel. Campurkan semua sampel tanah yang telah dikumpulkan dalam sebuah wadah bersih dan kering. Buang semua bahan asing seperti batu atau akar yang tidak diinginkan. Kemudian aduk sampel tanah secara merata. Lalu yang ketiga, pengukuran pH. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur pH tanah, termasuk penggunaan pH meter atau digital untuk menggunakan indikator pH. Untuk menggunakan pH meter, campurkan sampel tanah dengan air dalam perbandingan tertentu sesuai petunjuk penggunaan alat tersebut. Kemudian masukkan elektroda pH meter ke dalam campuran tanah, air, dan tunggu hingga pembacaan stabil. Bacaan yang stabil menunjukkan pH tanah. Lalu poin yang kelima, strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian. Petani harus memahami konsep pemupukan berimbang yang melibatkan pemberian unsur hara atau pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis unsur hara yang sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Dalam aplikasinya, petani harus memperhatikan dosis dan waktu pemupukan yang tepat, serta jenis atau bentuk pupuk yang digunakan. Selanjutnya, praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama, pemupukan bersamaan dengan menggarau atau melandak rumput sehingga kehilangan pupuk tidak terjadi. Kedua, pemupukan dilakukan pada saat air tidak mengalir tetapi tanah dalam keadaan macak-macak, sehingga pupuk yang larut segera diikat oleh partikel-partikel halus dalam tanah. Ketiga, pemberian dolomit atau kapur pertanian dapat dilakukan untuk meningkatkan pH tanah. Lalu yang keempat, pemberian pupuk secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat mengurangi tingkat keasaman tanah dan memperbaiki ketersediaan unsur hara.
Jadi kesimpulannya, pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara saling terkait dalam menentukan kesehatan dan kesuburan tanah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan aktivitas mikroba tanah, sementara kejenuhan basa mempengaruhi daya dukung tanah dan kemampuan tanah menahan asam. Keseimbangan antara ketiganya penting untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.